Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Rhoma Irama menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahru siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Para pemirsa, juga ada Forsa, kemudian Fahmi Tamami, Pamdi, PIN, pejabat, Klaners, dan lain-lain sebagainya, semua saja dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita memasuki acara yaitu Raja Rhoma menjawab, episode yang kedua. Kali ini kita di bulan Ramadan, maka banyak pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Syamu Ramadan tentunya. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari pertanyaan dari Albi Auli. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, saya mau tanya. Saya pernah kelupaan makan pas pagi di bulan Ramadan. Sarapan kali ini. Itu sebenarnya saya boleh terusin puasa apa tetap batal ya? Enaknya sih gimana? Ada Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Yang artinya, barang siapa seseorang lupa bahwa dia sedang puasa, kemudian dia makan dan minum, lupa, lalu dia makan dan minum, lalu kata Nabi, lanjutkan, sempurnakan puasanya. Sesungguhnya fa innama at'amahu Allah wa saqah. Sesungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan minum. Oke, Bung Albi ya. Jadi kalau kelupaan boleh lanjutkan, tapi jangan belaga lupa. Kalau belaga lupa batal. Oke ya. Kita lanjut pertanyaan yang kedua dari Tony Montana. Assalamualaikum Pak Haji, saya mau bertanya, kalau berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan, katanya harus mengganti puasa selama 2 bulan penuh. Apa iya begitu Pak Haji? Nah iya. Jadi ada satu kisah begini. Pernah ada seorang sahabat dari fuqara, orang miskin, fakir, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, celaka saya. Kenapa? Kata Nabi, saya berjima tadi waktu berpuasa. Oh ya? Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, itu ada kafarah, ada hukuman itu. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Pertama, kamu harus membebaskan seorang budak. Ya Allah, saya nggak mampu ya Rasulullah. Seorang miskin bagaimana bisa membebaskan seorang budak? Jadi nggak bisa. Nggak bisa ya Rasulullah. Oke, yang kedua, kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Berturut-turut. Bisa? Ya Allah nggak kuat ya Rasulullah, sebulan aja sebolong-bolong nih. Baik, kalau begitu. Yang ketiga, kalau kamu nggak bisa membebaskan budak. Kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Maka memberi makan 60 orang miskin. Ya Allah, apalagi begitu. Saya aja miskin ya Rasulullah. Begitu. Iya. Lalu Rasulullah mengambil kurma. Nah ini ambil kurma. Jadi nggak usah kamu bebaskan budak. Nggak usah puasa 2 bulan.
Nggak usah memberi makan orang miskin karena kamu paling miskin. Iya ya Rasulullah. Ya udah ini makanannya buat kamu. Begitulah kira-kira ya. Bagi yang nggak sengaja lo tapinya ya. Seperti itu kira-kira Bung Tony Montana. Oke, selanjutnya Niken MS 16. Assalamualaikum Bang Haji, ini kan saya ibu-ibu, terus harus masak juga makanan buat buka puasa. Tapi kadang saya nyicipin rasa makanan tuh, tapi di ujung lidah doang Pak Haji, batal nggak ya puasanya? Ya memang ibu-ibu nih menjelang buka kan suka masak ya Bu ya. Nah di sana ada yang mencoba masakan kan, mencicipi gitu. Misalnya ya asal jangan ditelan aja Bu ya, dicicipin sejauh itu di ujung lidah tidak membatalkan puasa ya. Jadi misalnya masak semur nih, keasinan apa kemanisan, cicipin aja di ujung lidah, nggak batal. Tapi begitu cicipin ditelan itu batal ya Bu. Oke. Jadi clear bahwa mencicipi makanan, masakan tidak membatalkan puasa sejauh tidak ditelan. Oke? Oke, selanjutnya dari saudara Agus HRP26. Woi, apa nih HRP26 ini? Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau bertanya, hukumnya boleh nggak sahur pada saat adzan subuh sudah berkumandang? Karena baru bangun. Sarapan namanya, bukan sahur. Jadi puasa itu adalah al-imsaku 'anit ta'am wa syurbi wal jima'i ma'an niyat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa itu adalah menahan makan, minum dan berjima ma'an niyat, dengan niat. Dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenam. Jadi batasannya ini awalnya terbit matahari atau sholat subuh. Nah ketika sholat subuh itu sudah mulai. Nah kalau ente makan lagi adzan ya batal. Misalnya saat terlambat sahur ya udah nggak usah sahur. Ya memang sahur itu disunnahkan oleh Nabi. Kata Nabi, tasahuru inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kan dalam sahur itu ada keberkahan. Tetapi kalau memang sudah terlambat sehingga tidak sahur, daripada membatalkan puasa, lebih baik tidak sahur. Jadi utamakan puasanya, nomor 2 kan sahurnya. Oke? Nah jadi kalau sudah adzan, nggak pakai sahur lagi, langsung aja puasa. Oke Bung Agus. Selanjutnya dari Novian M. Yunus. Assalamualaikum Pak Haji, izin bertanya. Di bulan Ramadan ini kan semua amal ibadah pahalanya berlipat ganda. Apakah jika kita melakukan dosa, dosanya pun jadi berlipat ganda juga? Kata Nabi SAW, Qad azallakum syahrun azimun mubarak. Syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahr. Syahrun man adda fihi bi khaslati minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Kata Nabi SAW, sungguh telah datang suatu bulan yang agung menaungi kamu. Di mana di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi kepada tahun, ini malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 83 tahun lebih, ya. Jadi barang siapa yang ditemui dia beribadah di malam Lailatul Qadar itu, entah dia sedang sholat tarawih, sedang baca Quran, maka pahalanya seperti dia melakukan ibadah
lebih dari 83 tahun. Ini yang pertama kata Nabi, hanya ada di bulan Ramadan. Yang kedua, man adda fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda farudatan fi masywa. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik di bulan Ramadan, perbuatan baik apa saja, maka pahalanya seperti dia melakukan perbuatan wajib di bulan lain. Wa man adda fihi farudatan kana kaman adda sab'ina farudatan fi masywa. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan wajib, yaitu sholat 5 waktu, maka pahalanya seperti dia melakukan 70 kali sholat di bulan yang lain. Kelipatannya 70 kali lipat. Pertanyaannya, itu pahala dilipat gandakan. Bagaimana kalau berbuat dosa dilipat gandakan enggak? Kira-kira kalau menganut sistem keseimbangan, dilipat gandakan enggak ya? Kalau mau adil ya pahala ditambah ya saja ditambah begitu kira-kira ya. Kayak gini aja. Penegak hukum, hakim, polisi, jaksa melanggar hukum. Itu pasti hukumannya lebih berat daripada orang awam. Jadi insya Allah itu dilipat gandakan. Wallahu a'lam. Oke? Kita lanjutkan. Dari Muhammad Nabil, bukan Muhammad Nabi ya. Muhammad Nabil. Assalamualaikum Pak Haji Oma. Semoga sehat selalu. Amin. Dan dalam lindungan Allah. Amin. Saya ingin bertanya hukumnya puasa tapi tidak sholat. Bagaimana Pak Haji? Ada satu hadis yang mengatakan inna awwala ma yus'alul 'abdu yaumil qiyamati min 'amalihi sholatuhu. فإن تقبلت منه صلاته تقبل سائر عمله وإن ردت منه صلاته رد سائر عمله. Yang artinya sesungguhnya amal seorang manusia yang akan diperiksa pada hari kiamat pertama-tama sholatnya. Kalau diterima sholatnya, kalau dia sholat maka diterima seluruh amal ibadahnya. Jadi kalau orang sholat 5 waktu, dia puasa sah puasanya. Dia naik haji sah hajinya, dia sodakoh sah sodakohnya jadi pahala. Tapi kalau dia tidak sholat, fa'in ruddat minhu sholatu rudda sairu amali. Kalau dia nggak sholat, maka tertolak puasanya, tertolak seluruh ibadahnya. Puasa nggak sah, kemudian naik haji nggak sah, bersodakoh yang nggak sah, nggak jadi pahala. Anda bayangkan, kalau tanpa sholat orang bisa diterima ibadahnya, puasanya, hajinya dan sebagainya. Tanpa sholat sedekahnya, orang-orang sebelah tetangga kita tuh akan lebih pahalanya. Karena mereka kalau berinfak itu, bukan kayak kita ribu-ribuan. Mereka em-eman, ya miliar-miliar, ratusan juta. Tanpa sholat tidak menjadi pahala. Begitu juga tanpa sholat, insya Allah tidak sah puasanya. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Pertanyaan dari Haidar Maulana. Pak Haji, mau tanya apa hukumnya sholat tarawih kecepatan kilat 23 rakaat selesai 10 menit. 23 rakaat 10 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam sholat itu salah satu syarat rukun sahnya sholat adalah tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa? Ya, ada senggang, ada kesempatan bernafas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Sami Allah liman hamidah. Ada jeda, tuma'ninah. Sehingga betul-betul tartil, ya, tertib, tartil. Dan ada Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang di dalam salatnya lalai. Dia salat tapi kata Allah, wail, neraka wail, celaka. Kenapa? Ya, barangkali di dalam salatnya dia tidak merasa menghadap Allah. Kemudian tidak khusyuk atau
badannya seperti orang sholat tapi pikirannya di luar sholat. Ya. Membiarkan pikirannya di luar sholat. Kata Nabi, tarik menarik di dalam sholat itu sudah jihad. Jadi jangan biarkan ketika kita berdiri sholat, pikiran kita di luar sholat. Ingat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat dan di dalam sholatnya lalai. Naudzubillah. Wallahu alam. Kalau misalnya 10 menit 23 rakaat. Wallahu alam. Wallahu alam. Itu Allah yang Maha tahu. Tapi seperti tadi logikanya kayak gitu. Oke? Dari Natiq Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, dalam berpuasa itu kan ada hal yang dapat membatalkan puasa. Namun saya sering mendengar ceramah, katanya ada yang hanya mengurangi pahala puasa saja. Yang saya tanyakan adalah apa yang membedakan dalam hal yang membatalkan puasa dan yang mengurangi pahala puasa. Contohnya seperti apa Pak Haji? Terima kasih. Oke. Puasa itu sebagaimana tadi saya ungkapkan. Al-imsaku anat ta'am wa syurbi wal jima' ma'aniyat min turu'il fajr ila ghurabi syams. Puasa itu menahan makan, minum dan jima'. Ya. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam. Ini puasa pada dasarnya. Yang membatalkan puasa apa? Kalau makan, batal. Minum, batal. Berjima, batal. Nah di luar ini bagaimana? Apakah batal puasa? Misalnya contoh. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang bunyinya begini. Kala Nabi SAW, as-salatu junnatun. Fa'idha kana yawmu sawmi ahadikum, fala yarfuth, wala yashab. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu perisai. Tameng. Apabila ada seseorang berpuasa di hari itu, maka fala yarfuth. Apa itu yarfuth? Jangan berkata-kata keji. Ya, yarfuth. Wala yashab. Dan jangan berteriak-teriak, jangan bertengkar. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang menghina kamu, membuli kamu atau memerangi kamu, ngajak berkelahi misalnya, katakan saya sedang berpuasa. Nah, jadi hal-hal itu tadi bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Sejauh dia tidak makan, minum dan berjima, itu tidak batal. Tapi ketika dia melakukan hal yang tidak baik, tidak etik, ya, melanggar akhlak dan sebagainya, itu dia membatalkan pahala puasa, bukan puasanya. Sebagaimana kata Nabi SAW, kam min sha'imin laisa lahu min syamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang nggak dapat pahala puasa kecuali lapar dan haus saja. Wallahu alam. Oke, kita lanjutkan. Nah, kali ini dari Bintang Fajar 805. Kayaknya bersinar nih. Bintang Fajar 805. Mau nanya nih Pak Haji, katanya puasa itu menyehatkan. Bagaimana penjelasannya itu Pak Haji? Nabi SAW bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Nah ini relevan dengan medis, ilmu medis. Bahwa menurut ilmu kedokteran, berpuasa itu sangat menyehatkan. Kenapa? Karena ini membangun metabolisme tubuh yang baik. Karena ketika berpuasa, organ-organ tubuh kita itu beristirahat. Jantung istirahat. Detakannya tidak akan karena dia bergetar. Bekerjanya istirahat. Begitu juga paru-paru istirahat. Begitu juga ginjal istirahat.
Begitu ya namanya pencernaan, istirahat. Dengan istirahat itu konon menurut ilmu medis itu akan mengganti sel-sel yang mati menjadi sel-sel yang baru. Jadi kesehatan puasa sudah dikenal di dunia kedokteran bahwa memang puasa itu sehat, ini sangat ilmiah. Oke? Wallahu alam. Selanjutnya dari Awaluddin Saputra. Kalau kita puasa, tidur habis sholat subuh, bangun asar, apa puasa kita diterima Bang Si? Habis sholat subuh, bangun asar. Kenapa enggak maghrib aja sekalian, doi? Habis sahur, tidur, bangun-bangun buka. Ya itu tadi ya, yang meninggalkan sholat ya puasanya enggak sah gitu. Oke, Awaluddin. Jadi habis sholat subuh, ya paling enggak zuhur bangun lah. Memang ada satu ungkapan ya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ada satu ungkapan begitu. Wallahu a'lam. Ya. Dari Adit Garut 94. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Adit. Saya termasuk salah satu fans Soneta. Milenial. Kelahiran tahun 94. Izin bertanya Pak Haji. Apakah meninggal dunia di bulan suci Ramadan ini sama seperti meninggal dengan husnul khatimah? Ya, memang kalau bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmah, maghfirah, penuh ampunan ya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, artinya dia betul-betul berpuasa, tidak hanya puasa perutnya dari makan minum, tidak hanya puasa dari berjima, tapi puasa fikirannya, matanya, fikirannya, lidahnya dari hal-hal yang maksiat, maka akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Artinya semua dosa dihapuskan. Nah, ketika orang sedang berpuasa itu dalam dosa yang telah dihapuskan tadi, tentunya husnul khatimah. Dia berakhir dengan baik. Wallahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan dari Aswan Handikan. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Saya dari Prabu Mulih Palembang mau bertanya. Kalau berpuasa suka ghibah, puasanya sah nggak? Bagaimana dengan nilai pahalanya? Apa sia-sia? Terima kasih. Sebagaimana tadi yang saya utarakan ya, bahwa puasa itu tameng, perisai. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang maksiat. Jadi saya ulangi hadisnya ya. Bahwa asyamu junatun fa idza kana yaumu shawmi ahadikum fala yarfuth wala yashab wa in sabbaha ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Puasa itu perisai. Apabila salah seorang tengah berpuasa pada hari itu, maka jangan berbuat yarfuth. Yarfuth itu berbuat perkataan yang keji, ya, termasuk berghibah. Di sini tadi suka ghibah, berghibah. Ya. Kemudian jangan yashab, jangan bertengkar, berghibah, bertengkar, tidak boleh. Apakah pahalanya sia-sia? Insya Allah iya. Dia tidak akan mendapat pahala, tetapi insya Allah puasanya sah. Insya Allah. Sebagaimana yang membatalkan puasa adalah itu tadi. Makan, minum, jima. Oke? Wallahu a'lam. Nah, dari Paramono, bukan Pramono ya. Dari Paramono 78. Bang Haji, Bik, apa hukumnya keramas di siang hari di bulan puasa? Nah, adem banget. Terima kasih, semoga berkah selalu. Amin. Apa hukumnya
Mandi keramas, mandi besar di bulan. Niatnya apa? Agar menghilangkan rasa, biar segar, biar puasanya kuat gitu kan. Berenang aja boleh kok, apalagi mandi. Boleh-boleh aja. Asal lagi mandi jangan diminum airnya. Oke? Wallahu a'lam. Nah ini dari Mancung 31. Pasti mancung banget nih orangnya. Namanya dia Mancung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Cung. Saya mau bertanya apa hukumnya nih suami mengungkit nafkah pada istri di bulan Ramadan. Mohon dijelaskan. Apa hukumnya suami mengungkit-ngungkit nafkah gitu kali ya? Lo gue dikasih belanja lu begini brengsek gitu kali mungkin. Ya nggak boleh lah, jangankan di bulan Ramadan. Di bulan-bulan biasa aja nggak boleh begitu. Mengungkit-ngungkit ya. Mengungkit ini bisa menghilangkan pahala. Kita bersedekah, tapi kita ungkit-ungkit, itu pahala sedekahnya hilang. Begitu juga kita memberi nafkah kepada istri. Kita ungkit-ungkit, sehingga menyakitkan hati istri. Padahal itu kewajiban dia suami. Diungkit-ungkit. Ini menghilangkan pahala sedekahnya tadi ya. Oke. Dari Muhammad Irwan Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irwan. Pak Haji, mana yang lebih utama? Sholat tarawih apa mencari nafkah? It depends, tergantung. Kalau Anda misalnya pegawai negeri ASN atau karyawan swasta yang luang waktu malamnya, lebih baik tarawih. Tapi ketika misalnya ada petugas malam, misalnya Anda bertugas malam hari mulai jam 7 sampai pagi ya. Anda misalnya punya tugas menjaga sesuatu, atau di tengah laut ada pengeboran minyak dan sebagainya. Itu bahwa Islam itu tidak menyulitkan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kamu dan tidak menginginkan kesulitan buat kamu. Itu prinsipnya kira-kira. Wallahu alam. Baiklah pemirsa semuanya, bahwa untuk kali ini kira-kira itulah raja jawaban dari Roma. Mudah-mudahan Anda menjadi terpuaskan. Apabila ada kesalahan, itu adalah dari saya sendiri, karena kebenaran hanya milik Allah SWT. Bahwa mari kita laksanakan Syahrul Ramadan ini betul-betul imanan wahtisaban, ya. Betul-betul dengan penuh keimanan dan perhitungan, puasa segala indera kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Oke, untuk berikutnya saya persilahkan. Episode mendatang masih dalam Ramadan. Silakan disampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Roma Irama menjawab.